Banyak orang yang rajin ibadah, sholat, zikir, tapi ketika ada majelis ilmu dia pergi, tak mau duduk. Tolong Ustaz berikan nasihat tentang pentingnya majelis ilmu dan nasihat untuk kami yang sedang berjuang. Udah itu aja aku sampaikan tiap hari. Pokoknya buat aja. Tengok jamaah tabligh. Asal selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukanya kita Fadail A'mal Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas. Baca ya, Allah Rasulullah. Ada tak ada di situ? Sendiri dia membacakan hadis itu. Maksudnya jamaahnya nggak ada, ada jin-jin Islam gitu. Orang sudah sampai pada hakikat tak dipedulikan oleh manusia. Antum buat aja begini. Selesai, jawab saya bertanya. Jika sebagai anak yang kurang diberikan kasih sayang dan selalu salah di mata keluarga, bahkan label seperti dibilang tidak waras sering diucapkan keluarga, bagaimana menyikapinya Pak Ustaz? Seburuk apapun kita akan dianggap baik kalau kita berduit. Sebaik apapun kita dianggap buruk kalau tidak berduit. Pegang prinsip itu. Jadi antum dibilang tak waras, itu kan antum tak berduit. Kalau antum berduit, acara arisan nih, datang antum pakai sandal jepit, baju kaos. Apa kata orang berbisik? Ini tak waras, tak cocok, masa pakai baju itu? Karena antum tak berduit. Tapi kalau antum kaya berduit, datang antum pakai baju kaos oblong, apa kata mereka? Memang rendah hati. Ya. Jadi kalau idza urifas sabab batalal ajab, kalau tahu hakikat, orang tidak bingung. Sebaik apapun antum tetap jelek karena antum tak berduit. Sejahat apapun antum tetap harum semerbak kalau antum berduit. Paham? Ya, kalau sudah paham itu. Jika sebagai anak yang kurang diberikan kasih sayang, selalu salah di mata keluarga, bahkan label seperti dibilang enggak waras, macam mana Pak Ustaz? Ya buktikan bahwa antum bisa. Buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Ya kalau kebetulan antum mau berprestasi di bidang apa? Berprestasi di bidang bisnis, berdagang. Sampai antum beruntung, sampai manusia sekarang perlu pembuktian. Orang sekarang perlu bukti. Ada cerita tentang keris kepala bayan. Burung bayan macam burung serindip. Ikon Riau burung serindip kecil, tapi dia kalau besar burung serindip, kakak tua bayan itu sepupu dua pupu itu masih keluar. Jadi judul ceritanya keris kepala bayan. Kepala keris itu dibentuk macam burung bayan. Nikah laki-laki ini dengan anak orang kaya. Ketika semua menantu kumpul, yang menantu ini ada aja salahnya. Sekarang antum udah tahu sebabnya kenapa dia salah. Tahu kan? Karena tak berduit. Datang cepat salah, datang lambat salah. Datang cepat, nah ini mau makan ini. Datang lambat, ada aja salah. Duduk di tengah salah, duduk di teras salah. Akhirnya dia mau membuktikan bahwa aku bisa. Pergi dia ke pulau. Di cangkulnya pulau itu. Zaman dulu belum mengurus BPN, tak urus. Ini cerita zaman dulu. Di cangkulnya pulau itu bertanam cabai, tanam timun, tanam terong, tanam, akhirnya kaya. Sesudah kaya, dibuatnya lah keris kepalanya burung bayan dari emas. Wah, sampai berita itu, walaupun tidak update status. Sampai berita itu bahwa dia sudah kaya. Diundang makan sama mertua. Diundang makan, dia pun datang.
Makan berjambar sudah siap. Oh, kata mertua silakanlah makan. Dicabutnya lah keris kepala bayan tadi, ditonyong-tonyongkannya lah ke piring. Apa kata dia? Bayan, kau lah yang diundang nih bayan. Makanlah bayan. Ini kepala keris. Wah, anglan yang diundang ke bayan. Makanlah. Udah saya posting itu di Instagram beberapa bulan yang lalu tentang cerita keris kepala bayan. Jadi orang-orang yang menghina-hina antum, tunjukkan bahwa antum bisa. Kalau udah paham kaidah, tak usah cari-cari. Tak usah cari-cari, kenapa aku diginikan, kenapa dia begini, kenapa? Kuncinya satu, karena kita susah. Kalau kita susah, salah aja dah kita di mata orang. Hitam kita, salah. Putih kita, salah. Tapi kalau kita berduit, betul aja kita. Hitam kita, hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Ada aja. Maka buktikan bahwa diri Anda bisa. Manusia perlu pembuktian. Tapi di mata ibu kita tak pernah. Karena dia memang spesial, ibu itu memang spesial. Jika sebagai anak yang kurang diberikan kasih sayang dan selalu di mata keluarga, bahkan label seperti dibilang gak waras sering diucapkan. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Cari pulau, tanam cabai, tanam bawang, tanam tomat, berusaha merantau, berhasil balik, tak berhasil jangan balik. Karena kalau tak berhasil balik lebih parah lagi, lebih dalam lagi. Bolehkah kita mengorbankan orang tua? Berkorban untuk orang tua. Bahasa Indonesia salah. Bolehkah kita berkorban untuk orang tua? Mengorbankan orang tua boleh dong. Sudah meninggal. Menurut mazhab Syafi'i, berkorban untuk orang tua itu kalau orang tua itu meninggalkan wasiat. Nanti kalau aku meninggal kau korbankan. Tapi menurut mazhab Hambali tidak perlu ada wasiat. Pokoknya asal kita berkorban. Saya tiap tahun berkorban untuk almarhum ayah saya, itu almarhum ayah. Itu yang bisa kita lakukan. Korban. Udah saya kirim nama-nama, ini nama. Jadi silakan aja kita berkorban. Dalilnya mana? Dalilnya waktu Nabi menyembelih. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Diambilnya satu lagi kambing. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad, ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu keluarganya sudah ada yang meninggal dan umatnya sudah ada yang meninggal. Menurut ulama, itulah dalil bahwa berkorban untuk orang meninggal dunia itu sampai. Nah, jadi ya dong, ini 2.700.000 untuk saya, ini 2.700.000 untuk emak saya. Nah, gitu. Atau dibuat satu sapi buat 7. Aden, amak den, bini den, anak den, amak den, apak den, kepso den, sarden. Itulah waktu kita sudah meninggal dunia. Tak bisa menceritakannya, payah mengungkapkannya. Nantilah antum setelah meninggal orang tua antum baru paham cakap saya. Oh, itu rasanya rupanya. Apa hukumnya kami yang bekerja sebagai security keamanan hotel? Kami selalu melihat pasangan yang tidak sah menginap di sana.
Sedangkan kami tak punya wewenang untuk melarang mereka check-in. Pindah ke hotel syariah yang mewajibkan menyerahkan KTP dan surat nikah. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Punya pistol, punya pentungan yang mestinya dipakai untuk mencegah kemungkaran, dia pula mengamankan. Datang pasangan tidak laki bini ke hotel, kau punya pistol, kau punya seragam, punya tentungan, mestinya kau yang menegakkan nahi mungkar, kau pula mengamankan. Datang FPI mau menangkap, FPI itu pula yang kau tangkap. Kan bohong itu. Gara-gara apa? Hanya gara-gara digaji oleh hotel. Cari pekerjaan yang halal. Hotel yang membiarkan prostitusi, jangan kita di situ, tak tertahankan kita azabnya itu. Kecuali pilihannya cuma dua, mati atau bekerja di situ. Saya Pak Ustadz kalau tak kerja di situ mati, boleh. Sementara dapat kerja lain. Aku Pak Ustadz kalau tak bekerja aku di hotel ini mati aku Pak Ustadz. Nah, kerjalah di situ, sementara dapat kerja lain. Tapi udah 3 tahun tak resign. Yang namanya mencari kerja lain itu ada batas waktunya. Buka usaha, jualan, menjahit, macam-macam. Hidup ini yang dicari kan cuma dua, makan, pakai. Itu cuma hidup, makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Habis, itulah hidup. Hakikat hidup ini cuma makan, pakai, yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Habis. Itu pun berdosa pula kita. Hanya gara-gara cari makan. Kasih duit ke anak bini. Tiap hari menengok orang check-in. Salam kayaknya 10.000, dibisikkannya, aman kan ya Pak? Iya Pak. Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad. Selamatkan anak cucu kami dari makanan. Hadis tentang memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat, apakah suatu keharusan atau hanya sekedar anjuran? Kalau wajib, keras perintahnya wajib, tidak keras perintahnya sunnah. Antara keras dan tidak keras sunnah muakkad. Memanjangkan ayat dan memendekkan khutbah bukan wajib, sunnah. Jadi kalau ada nanti khotib khutbahnya pendek, saya tidak pernah khutbah lewat dari 20 menit. Saya tertulis ataupun tak tertulis di situ, saya tetap 20 menit dan sampaikan yang penting-penting saja. Ada orang yang tak pernah pengajian, tak pernah hadir dia disolihin subuh seminggu sekali, itulah dia mendengarkan khutbah 20 menit. Di situ pula dia tidur. Kapan lagi dia mendengar? Maka kalau saya khutbah, saya keraskan suara saya sekeras-kerasnya. Dia supaya orang jangan tidur. Tidak wajib, sunnah. 2, ketika khutbah sudah mulai kita baru datang. Apakah kita sholat tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Nabi sedang khutbah, masuk sahabat Nabi, duduk dia. Kata Nabi, berdiri engkau, wa sholli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunatnya jangan di depan khotib, di dalam mengganggu. Sholat sunat di pinggir-pinggir, di emperan. Saya sholat sunat tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah Jumat. Tapi kalau qabliyah Jumat dapat tahiyatul masjid. Masuk masjid, waktu tinggal 2 menit.
Kalau tahiyatul masjid tak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Jadi kalau begitu qobliyah atau tahiyatul masjid? Bagaimana hukum khotib yang lasak ketika khutbah? Dikasih dia tongkat supaya tak lasak. Ada jenis manusia ini kalau bercakap, ada saya tamu itu kan banyak, tamu macam-macam. Ada yang modelnya dia, ada yang model begini, awak khawatir tercucuk. Yang lasak itu dikasih dia tongkat. Dulu tongkatnya itu tombak sama pedang, supaya tangan kita begini. Kita yang udah terbiasa tangan begini-gini kasih tasbih. Tujuan memegang tiang, memegang tongkat itu supaya tangan tak isi. Khutbah itu bukan tabligh akbar, bukan ceramah. Tengok khutbah saya, mana pernah tangan saya begini. Pegang. Tapi kalau dia bergerak sampai begini-begini tidak sampai batal, tidak haram, hanya sekedar makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. 5 hukum taklif. 1, 2, 3, 4, 5. Itu pembahasannya fikih. Ketika sedang sholat berjamaah, saya teringat ibu. Saat itu juga air mata saya menetes. Apakah batal sholat saya, Pak Ustaz? Supaya pikiran kita tidak kemana-mana, bacaan kita itu kita hamsah, bukan jahar. Kalau jahar itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamsah diagak-agak didengar telinga kita. Itu untuk membantu mulut membaca, telinga mendengar, masuk ke otak, masuk ke hati, sehingga dia terhalang untuk memikirkan yang lain. Nafas diatur. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Insyaallah kita tak ingat. Kunci pertama dibaca di mulut, didengar telinga, masuk ke pikiran, masuk ke hati, diatur nafas. Yang membuat kita bisa pikir kemana-mana itu kalau tak kita baca di mulut, nafas tak diatur, mulut kita diam. Nah itulah bisa balik ke kampung, jumpa sama emak, nangis pula. Seandainya waktu sholat itu menangis, apakah batal sholat? Tidak batal. Karena kalau batal sholat karena menangis, berarti batallah sholat orang di Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman Sudes asal lewat ayat neraka nangis. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka gosong melepuh karena api neraka, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Menangis imam. Tidak batal. Kebetulan posisi ibu dengan saya berjauhan, Pak Ustaz. LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Siapa yang tak menangis dengan orang tua? Berarti hatinya udah beku. Berarti hatinya sudah kebas, sudah mati rasa. Orang yang tak bisa menangiskan orang tua
sudah mati rasa. Bagaimana hukum orang menunda membayar hutang sementara dia mampu membayarnya? Matlul ghani zulmun. Orang yang ghani mampu tapi menunda perbuatannya zulmun, zalim. Ittaquz zulma, hindari perbuatan zalim, fa inna zulma, karena perbuatan zalim zulumatun, menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan berzalim. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang nanti menghadap Allah pada hari kiamat, salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, dia mencaci maki si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, summa turihat ilaihi, dicampakkan ke dia, summa turiha finnar, dia dicampakkan ke api neraka. Jangan menunda bayar hutang. Bagi yang meminjamkan uang, kalau sudah sampai tanggalnya 1 Juni, wajib dia menagih datang. Kapan kau bayar? Wajib dia menagih. Saya pernah mendengar bahwa seseorang yang menunda membayar hutang tapi dia mampu, maka rezekinya akan terlambat. Rezekinya akan terhambat. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah merubah nikmat yang sudah ditetapkannya. Kata Allah, ini sebenarnya untuk kau, tapi karena kau zalim, kurang. Itu makna tafsir dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum. Ini sebetulnya untuk kau, tapi karena kau zalim, kurang. Itu tetangga saya itu Pak Ustadz, kaya dia, mobilnya mewah, rumahnya besar, duitnya banyak, padahal dia zalim, aniaya, tak pernah ke masjid, tak pernah pengajian, tak pernah dekat dengan ulama. Itu bukan rezeki, itu istidros. Kok gitu, saya mau istidros aja lah Pak Ustaz. Memang payah lah hidup sekarang. Istidros itu azab. Ya saya mau azab aja Pak Ustaz. Kau inilah azab yang dikirim Allah untuk mengazab aku. Jadi dibilang itu azab. Azab itu sama-sama mobil, mereknya sama, tokonya sama, tapi bisa mobil itu jadi azab, bisa jadi nikmat. Dibawa pengajian, itu nikmat. Mobilnya sama, waktu parkir di Limbo Panjang nih, nikmat. Pas parkir di depan diskotik, azab. Maka jangan parkir depan diskotik. Saya dulu ada jadwal pengajian di samping Mall SK. Karena saya tak mempedulikan parkir, saya parkir aja, datang tukang parkir. Ustaz, mana kuncinya? Saya geser. Kenapa? Saya bilang, ini karaoke Pak Ustaz. Terus kenapa? Saya bilang, iya mobil Ustaz parkir sini ditengok orang, tak sampai akal saya ke situ. Dia menjaga saya. Betul juga, mau pindah saya bilang. Tempat tak dipindahnya dipoto orang. Ustaz lagi karaoke. Begitulah tukang parkir itu menjaga saya. Tapi dia pula menjaga parkir situ. Dia sayang sama kita, sama diri dia sendiri dia tak sayang. Di tempat kami sedang berjuang menghidupkan majelis ilmu. Tujuan kita ngaji Riyadhus Shalihin ini supaya nanti adik-adik mahasiswa pulang ke kampung menghidupkan majelis ilmu dengan ngaji Riyadhus Shalihin. Lupa penjelasannya, buka balik video yang nomor berapa.
dapat insya Allah, ada semua dijamin. Nanti pas khatam kita ijazahkan, ngajar di kampung, di kantor, jadi kepala dinas, jadi kepala kantor, jadi bupati, jadi wali kota, jadi camat, jadi kades, balik nanti ngaji balik, buka majelis, namanya majelis Riyadhus Shalihin, insya Allah, amin. Kami melihat masih banyak orang yang tak peduli dan tak merasa penting untuk hadir dalam majelis ilmu. Rupanya kalian pikir di jalan Kamboja ini merasa penting orang dengan ngaji ini. Kok merasa penting, mereka tak sebanyak ini kita. Terus saya merasa penting dengan mereka rupanya. Tidak. Kalau model saya ini Ustadz merajuk lah ya, udah lama berhenti pengajian. Kalau model saya ini Ustadz merajuk, udah lama berhenti, saya tak peduli. Mau hujan, mau ada, mau tidak, saya ngaji terus. Kenapa Ustadz tak peduli? Karena mati pun aku bukan peduli. Rupanya kalau aku mati ditanya Allah Ta'ala, mereka ikut mereka menolong, enggak. Yang ku bawa, aku kalau mati sama Allah, amal ku nilai yang ku bawa. Untuk apa aku pikirkan mereka? Semalam datang tukang kusuk ke rumah mengusuk beberapa jamaah. Pak, Bapak kan udah puluhan tahun mengusuk orang. Iya. Kolesterol, diabetes, gula darah, jantung koroner, kesumbat jantung, kesumbat. Apa sebetulnya penyebabnya, Pak? Dia supaya saya hindari makan. Nggak ada, Ustaz, cie saja. Apa itu? Pikiran. Sampai banyak pikiran. Nggak ada yang lain. Nggak, Ustaz. Pikiran membuat naik darah tinggi, kolesterol, jantung. Apa dipikirkan? Kalau saya pikirkan kenapa orang ini tak datang ya? Kenapa? Oh, udah lama saya kolesterol. Apa dipikirkan itu? Yang penting kita buat aja, buat pengajian. Datang alhamdulillah, tak datang kamera menyala. Upload. Tonton orang alhamdulillah, tak ditonton tak kapan dibukakan Allah pintu hidayah. Banyak orang yang rajin ibadah, sholat, zikir. Tapi ketika ada majelis ilmu, dia pergi, tak mau duduk. Tolong Ustaz berikan nasihat tentang pentingnya majelis ilmu dan nasihat untuk kami yang sedang berjuang. Udah itu aja aku sampaikan tiap hari. Pokoknya buat aja. Tengok jamaah tabligh. Asal selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukanya kita Fadail A'mal. Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas. Baca ya. Qala Rasulullah. Ada tak ada di situ? Sendiri dia membacakan hadis itu. Padahal jamaahnya nggak ada. Ada jin-jin Islam gitu. Orang kalau sampai pada hakikat tak dipedulikan ya bagi manusia. Antum buat aja mereka. Selesai buat mereka. Adapun satu hadis. Beramal karena manusia itu letih. Beramal karena manusia itu lelah. Mudah-mudahan kita lillah. Sholat zuhur ketiduran. Sadar waktunya asar. Sholat yang mana yang dulu saya laksanakan? Qadha dulu atau sholat asar? Tidak wajib sholat asar. Bangun asar kan? Tak wajib sholat asar. Karena sudah kafir. Menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat kafir. Jadi kalau bangun di asar, aku sholat apa ya? Kau tak wajib lagi sholat. Karena kau udah kafir. Udah lock up. Menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i, dia fasik, belum kafir, fasik. Maka dia sholat asar. Habis itu dia sholat qadha. Tapi jangan gara-gara ini kalian qadha. Istiqomah. Bisa pula ketiduran sampai tak sembahyang. Tak ada rupanya jam
yang bisa menyipak, meninju, menyundul. Jangan sampai tak sembahyang. Sembahyang itulah cuma menolong kita. Bini tinggal, anak tinggal, duit tinggal, kerja tinggal, semua tinggal. Yang menolong cuma sembahyang. Sembahyang itu pula ditinggalkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana hukumnya istri ikhlas tidak diberi nafkah karena memiliki penghasilan sendiri? Dia menggugurkan haknya. 1 bulan dia dikasih 3 juta untuk makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, beras, minyak, gula, cabai, pakai, ganti baju, jilbab, kaos kaki, dan seterusnya. Tempat tinggal, angsuran rumah atau kontrakan, pendidikan untuk guru mengaji, perhatian, skincare. Lalu dia menggugurkan haknya. Kata dia, bang, abang mau ngasih aku 3 juta, warisan ayahku 300 juta sebulan. Jadi yang 3 juta itu untuk simpan abang lah, untuk modal-modal, mana tahu nanti kapan abang ku campakkan. Aku tengoknya lama-lama muak juga. Maka dia sedang menggugurkan hak dia. Apa hukum kita menggugurkan hak? Maka terhitung sebagai sedekah. Dia 3 juta itu sebetulnya bagusnya diambil dulu. Diambil. Aku ambil ya bang ya, ini punya aku ya. Habis itu baru dikasihnya. Ini aku bayarkan ke abang sebagai zakat. Aku kan dapat 3, aku kan sebulan dari kebun sawit ayahku 300 juta. 100 juta itu kan zakatnya 2,5 juta. Nah, jadi zakat aku 7,5 juta. Nah, jadi ini untuk abang 3 juta, ini ku tambah lagi 4 juta. 7,5 juta zakat. Boleh boleh istri berzakat ke suami. Kalau suaminya masuk 8 asma. Bisa saja terjadi. Zaman sekarang, suami kena PHK, istri punya laundry, punya kuliner, punya usaha, maju. Dulu waktu istrinya buka usaha, dia tak mau nolong. Padahal kalau mau, mereka kan bisa kerjasama, bagi hasil, mudharabah, dia tak mau. Pas berhasil, ya jadi asnaf tuh. Berapa ukuran memberi nafkah yang sesuai standar dalam Islam? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka bil ma'ruf, dengan baik. Kenapa tidak bil khair? Kenapa tidak bil hasan? Kenapa tidak bil jayyid? Kenapa tidak bil tayyib? Kenapa tidak bil mumtaz? Kenapa tidak bil ahsan? Kenapa dipakai kata bil ma'ruf? Karena ma'ruf itu diambil dari kata urf. Urf. Dasar pengambilan hukum dalam Islam ini 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, syar'u ma qablana. Urf. Urf artinya kebiasaan. Wa asyiruna bil ma'ruf, pergaulilah mereka menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan orang di Pekanbaru. Menurut kebiasaan orang di Riau yang tidak standarnya terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, bukan anak bangsawan, bukan anak Wan Said Tengku, tapi orang yang biasa. Berapa? Nah, itulah yang jadi standar. Tak sama belanja di Riau dengan di Papua. Urf kita yang di sini yang dipakai.
Jadi tak bisa main angka nominal. Makanya tak ada kuah mengeluarkan angka nominal karena bil urf, bil ma'ruf, menurut standar kita di Rimbo Panjang ini berapa? Nah, bayarkan. Itulah kaji kita subuh ini. Di akhir majelis mari kita berdoa mudah-mudahan kita bisa berbakti ke orang tua, berbuat baik kepada keluarga, berlapang dada kalau mendapatkan respon yang kurang. Semakin besar ekspektasi, semakin besar kekecewaan. Semakin besar, semakin tinggi harapan, semakin dalam sakit hati. Maka kalau mau tidak sakit hati, jangan punya harapan. Kalau tidak mau kecewa, jangan punya ekspektasi. Beli minyak, gula, cabai, bawang, tomat, beras, bungkus, kasih. Jangan berharap WhatsApp, jangan berharap terima kasih, jangan berharap ditelepon balik. Anggap macam membuang sampah. Datang WA-nya terima kasih, alhamdulillah. Tak datang pun kita tak menunggu. Karena kalau kita tunggu tak datang-datang, kita kecewa. Kalau kita kecewa, mulut kita bercakap. Kalau mulut kita bercakap, pahala hilang, beras sudah melayang. Dapat dosa pula lagi. Itu gara-gara karena tak sanggup dulu, maka saya tak nolong sampai sekarang. Salah juga. Daripada saya berdosa, Pak Ustaz. Apa beda kita dengan orang tak ngaji? Kita udah ngaji. Balik dari sini, beli beras, beli gula, beli minyak, bungkus, kasihkan ke keluarga-keluarga tangan. Diuji, menguji. Kalau bisa kuat, berarti berhasil tadi subuh. Kalau tak kuat, gagal. Anda belum beruntung. Beli sembako sekali lagi. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dil mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hajat Rabbana lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna minal mutawassilin. Jadikan kami orang-orang yang tetap bisa menyambung tali silaturahmi. Allahumma awsi' arzaqana. Lapangkan rezeki kami supaya kami bisa berbagi ke saudara-saudara kami ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Engkau yang maha lembut. Ultuf bina. Lembutkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna barrina li abaina. Jadikan kami orang yang berbakti kepada orang tua kami. Waj'al abna'ana wa banatina barrina lana. Jadikan anak-anak cucu kami berbakti pula kepada kami ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak wa jama'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana Kau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم